Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saya Lucy Fadila. Saya Rita Mulyani Mukhtar. Saya Marlita Intan Saputri. Akan melakukan demonstrasi konseptual tugas 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Lucy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana sebaliknya dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Katanya hari ini Ibu ada coaching kan dengan Bu Lita? Iya Bu, hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Lita. Iya, Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan nih terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti dengan Bu Lita, Bu. Terima kasih ya Bu. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Lita. Nah, apakah Ibu siap untuk melakukan proses coachingnya, Bu, nanti siang ini? Insya Allah Bu, saya sudah mempersiapkan proses coaching ini, dan juga pada kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Ibu Musin yang sudah menyediakan waktu untuk menjadi supervisor saya di kegiatan coaching saya bersama Ibu Lita, Ibu. Mangga Ibu, sami-sami. Ibu, tapi nanti sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal nih yang akan saya jelaskan, dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati itu Bu, saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kita ketahui bersama ya Bu, alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bu, apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coachingnya. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif Bu, dan memaksimalkan apa yang ada dalam potensi coaching yang sedang Ibu coaching tersebut. Selanjutnya Bu, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga Ibu harus mendengarkan secara aktif ketika coaching Ibu mengutarakan apa yang dia rasakan Bu. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa Bu. Apa sih ya sebetulnya rasa itu? Nah, maksudnya dari rasa itu Bu, Ibu juga mengapresiasi, present, bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nantinya Bu. Dan Ibu bisa memberikan nanti apresiasi kepada coaching Ibu tersebut. Nah, apakah Ibu sudah jelas nih Bu pertanyaan rubrik penilaiannya dari saya Bu? Oke, saya nanti pada pelaksanaan shift coaching tersebut saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta yang tadi ada di dalam rubrik ya. Terus juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah merasa cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu keren Bu. Baik Ibu, selanjutnya boleh nggak Bu saya nanya dulu Bu sama Ibu Bu? Oke Bu, boleh. Nah, pertama kompetensi coaching apa nih Bu kira-kiranya yang ingin Ibu kembangkan pada saat
melakukan coaching nanti sama Ibu Lita, Bu? Jadi pada saat coaching ini kan ada 3 kompetensi Iya. yang ingin dikembangkan ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh gitu Iya. ya. Terus yang kedua tentang mendengarkan dengan baik ya. Yang selanjutnya juga yang ketiga ini ingin dari proses mendengarkan tersebut saya ingin membuat pertanyaan yang terbuka dan bersifat berbobot begitu, Bu. Ih, hebat Ibu. Nah, kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi itu Bu, Ibu ingin apa Bu yang dikembangkan dan bagaimana yang secara spesifiknya untuk Ibu observasi nanti dengan Bu Lita, Bu? Dari ketiga ini saya akan menitik beratkan di bagaimana saya mendengarkan dengan baik dan juga cara mengajukan pertanyaan terbuka yang berbobot tersebut, Bu. Jadi hanya 2 kompetensi aja untuk saat ini, Bu. Oh gitu ya, 2 kompetensi ya Bu ya. Jadi yang satu mendengarkan, yang keduanya Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk Bu Lita ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, indikator apa Bu ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan sesuai dengan coaching Ibu hari ini, Bu? Jadi saya terus terang ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menyimak ya si coaching ketika bercerita itu artinya saya dapat informasinya dengan baik dan saya juga ingin mendengarkan si coaching tersebut berbicara dengan banyak, Bu. Karena di sini kan saya tidak akan berbicara banyak. Betul. Ya, saya akan biarkan si coachingnya itu berbicara panjang lebar mengenai masalahnya, mengenai dirinya. Terus saya juga ingin saya itu bebas dari judging ya, pelabelan. Betul. Terus saya juga ingin bebas dari asumsi. Terus juga saya juga nggak mau mengasosiasikan apa yang coach saya ceritakan dengan pengalaman saya pribadi gitu ya. Terus yang kedua juga saya juga ingin bisa menganjurkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dari hasil saya mendengar dan meringkas dari si coach tersebut gitu. Baik Ibu, keren sekali Bu. Saya rasa Bu, Ibu sudah langkah-langkahnya sudah baik. Ibu tinggal melaksanakannya bersama Ibu Lita. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan begitu rinci tentang kompetensi apa yang ingin Ibu capai. Terima kasih Ibu, saya cukupkan sekian kegiatan praobservasi kita hari ini. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan bersama Ibu Lita. Lalu nanti kita mau ngobrol lagi ya Bu setelah selesai nanti. Oke Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu saya untuk menyiapkan observasi dengan Ibu Lita. Siap Ibu, sama-sama. Semangat ya Bu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu juga baik. Gimana nih Bu Lita, katanya ada yang mau di-sharingkan dengan Ibu hari ini? Iya nih Bu, kita Lita rencananya mau sharing ke Ibu karena memang punya problem yang dihadapi di kelas. Oke, kalau boleh tahu nih, bisa cerita nggak sih? Bisa Ibu. Iya, jadi apa ya, sharing kali ini itu tentang keterlambatan anak dalam berbicara Bu. Jadi speech delay ya Bu ya, sehingga pada akhirnya mengganggu proses pembelajaran karena tidak terlalu jelas dalam pengucapan, sehingga saya sering bingung gitu apa yang harus saya lakukan, dan masalah ini saya sharing ke Ibu gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya, speech delay anaknya ini seperti apa ya? Nah, speech delay-nya itu seperti jadi dia itu ketika berbicara kurang jelas gitu Bu, intonasi A I U-nya itu dan B sama D aja tidak terlalu jelas gitu Bu, cara pengucapannya. Kalau misalnya kita kita berkata buku, nah dia tidak terlalu fasih
dalam berbicara seperti itu gitu. Jadi agak kurang jelas gitu. Oke, jadi speech delay-nya ini kayak ada kesulitan berbicara ya, bukan kesulitan membaca begitu ya. Nah, setelah Ibu mengetahui nih anak ya ada speech delay seperti ini, penanganan awal Ibu Lita untuk membantu anak ini dalam proses pembelajaran bagaimana? Nah, pada awalnya itu karena memang kirain saya kan saya coba tes dulu di membaca kan Ibu ya, takutnya memang belum pasti membaca gitu, belum lancar bacanya. Tapi setelah penanganan awal saya tes membaca itu gitu, sebelum membaca itu saya panggil dulu Bu anaknya gitu, saya panggil, saya ngasih pendekatan awal kayak misalnya anak ini namanya Jojo Bu panggilannya ya. Jadi saya tanya Jojo seperti apa, lalu di rumah sama siapa, terus tinggal bersama siapa. Jadi seperti itu pendekatannya, dan memang Jojo ini anak yatim Bu. Jadi dia itu tinggal sama kakaknya. Nah, setelah itu saya tes baca gitu, tes baca setelah tahu latar belakang anak, saya tes baca tuh Jojonya, karena takutnya saya Jojo kan kurang lancar gitu karena tidak terlalu fasih untuk pengucapannya itu ya. Nah, setelah tes baca ternyata memang bisa membaca gitu, cuman karena pelafalannya aja yang kurang jelas. Jadi sehingga ketika ada pembelajaran di kelas itu, saya sebagai guru ataupun teman-temannya, rekan-rekannya itu jadi bingung Jojo bicara apa. Nah, disangkanya awalnya itu kan tidak lancar bicara, padahal bukan itu gitu. Oke, jadi nama anak ini Jojo, terus sudah diketahui bahwa Jojo ini anak yatim begitu ya, anak yatim. Terus sesudah Ibu tahu informasi seperti ini dan juga udah penanganan awal ini sudah ada ya. Iya. Kira-kira Ibu punya rencana apa selanjutnya untuk menangani hal ini? Nah, ini kan penanganan awal saya udah mengetahui latar belakang Jojo ya Bu ya. Terus saya melihat bahwa Jojo pun sebetulnya bisa dalam membaca. Nah, penanganan selanjutnya itu saya mengajak teman-temannya dulu Bu, teman-teman satu kelasnya itu untuk membantu cara pelafalan kata-kata. Jadi kalau misalnya Jojo berkata atau Jojo baca apapun itu harus jelas. Saya meminta bantuan teman-temannya seperti itu. Jadi kalau misalnya Jojo kurang jelas bicaranya, ulangi lagi itu penerapan di kelas. Nah, setelah itu saya rencananya itu mau memanggil walinya Jojo gitu, memanggil walinya Jojo biar balance Bu antara di sekolah sama di rumah, penerapannya itu sama gitu. Jadi jangan hanya di sekolah saja sedangkan di rumah tidak gitu Bu. Oke, kalau mendengar tadi ya penjelasan dari Bu Lita, kayak mau memanggil orang tua itu ada keinginan untuk bekerja sama atau gimana maksudnya? Iya Bu, jadi penanganan masalah ini tuh tidak hanya oleh gurunya saja, tapi memang harus ada kesamaan persepsi antara guru sama wali muridnya gitu. Biar apa? Biar saya melihat Jojo ini biar terlihat perkembangannya, biar tidak ada speech delay-nya lagi gitu. Oke, jadi sekarang sudah tahu nih ya Ibu Lucy apa yang harus dilakukan selanjutnya ya? Ya, jadi langkah selanjutnya saya akan meminta wali Jojo, itu kan sama kakaknya ya Bu, kebetulan memang ibunya itu bekerja, jadi saya manggil kakaknya untuk datang ke sekolah sehingga bisa diajak kerjasama bersama saya. Jadi saya di sekolah, beliau di rumah gitu. Oke, kira-kira nih kapan Ibu Lita mau mengamanggil orang tua atau kakaknya Jojo tersebut? Kalau rencana sih sudah jauh-jauh hari ya, tapi pelaksanaannya mungkin di awal Oktober, minggu depan mungkin ya Bu, itu. Oke. Mudah-mudahan ketika orang tuanya Jojo atau kakaknya Jojo dipanggil itu ya, Ibu bisa bekerja sama dengan baik dan terus mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan untuk perkembangan Jojo begitu ya Bu ya. Amin. Baik, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan saya ya, walaupun tidak terlalu signifikan tapi mungkin ada perubahan gitu ya Bu, perubahan yang lebih baik dari pelafalan Jojo gitu. Oke. Amin ya, semoga ya. Semoga juga untuk perkembangan Jojo ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Lita sudah mau berbagi cerita ya. Iya. Nah, gimana?
sekarang perasaannya sudah dikeluarkan nih unek-uneknya gitu? Perasaannya lega, bahagia juga, tenang. Jadi apa yang selama ini ada di benak gitu menjadi beban PR tersendiri ketika sudah dicurahkan lebih memudar. Jadi sudah yang samar-samar mulai kelihatan nyata dan nyaman sekali gitu. Oke, semoga rencana Ibu bisa dilaksanakan dengan segera dan juga semoga ada perkembangan di Jojo ya. Nanti kalau ketemu saya ingin mendengar bagaimana ya cerita perkembangan tentang Jojo tersebut ya. Iya, siap Bu. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Oke, sama-sama. Iya, terima Sampai kasih. jumpa lagi ya. Iya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Rika, luar biasa. Coaching tadi sudah berjalan dengan lancar nih Bu. Kalau saya lihat perasaannya gimana nih hari ini? Setelah tadi melaksanakan coachingnya dengan Ibu Lita, Iya. saya rasa apa yang saya harapkan Iya, tadi iya. di pra observasi itu sudah tercapai. Terus perasaan saya merasa lega dan juga bahagia. Saya sudah bercerita banyak dengan coach saya. Terus juga coach tersebut juga sudah menemukan solusi dari hal yang menjadi ganjalannya tersebut. Bu. Ih, keren Ibu. Nih Bu, saya mau tanya, pada saat coaching tadi ya Bu ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan nih pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi itu saya rasa saya sudah mampu ya untuk fokus terhadap coach saya, yaitu dengan cara mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang terbuka gitu ya, sesuai dengan alur tirta gitu. Ih, keren sekali Ibu. Jadi Ibu merasa sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya Bu? Iya, saya rasa begitu Bu. Ibu boleh nggak nih Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya Bu, silahkan. Berdasarkan observasi saya ya, menurut saya percapaian coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik Bu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan Bu pada coach Ibu dalam coaching itu. Mengarahkan Bu coach itu untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri, merencanakan aksinya sendiri, menyelesaikan permasalahan. Juga sudah Ibu berhasil Bu memancing coach Ibu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melancarkan rencana aksinya. Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran Ibu seutuhnya di sana gitu Bu. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelum saya observasi ya Bu. Tadi Ibu sudah fokus kepada kompetensi yang ingin Ibu capai untuk saya observasi tadi Bu. Iya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu sudah melakukan dengan baik, dengan lancar. Kemudian juga Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan-harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai penuh Bu. Saya juga senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu Lucy sudah berikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Nah Ibu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya Bu?
Baik ya Bu Lucy, saya untuk selanjutnya Mhm. berencana untuk melakukan latihan-latihan Iya. yang lebih intensif Iya. dengan lebih mendengarkan secara aktif maupun berusaha untuk Mhm. merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif ya Bu. Mhm. Sehingga nanti kalau saya melakukan coaching lagi, Mhm. saya akan lebih banyak mendengar coaching tersebut Mhm. dan saya juga bisa menyampaikan pertanyaan sehingga bisa mengarahkan coach untuk menyampaikan permasalahannya begitu Bu. Betul. Baiklah Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya ke depannya Bu. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik baik untuk selanjutnya. Iya Bu, nanti juga saya akan berusaha untuk melaksanakan latihan tersebut tentang kegiatan coaching ini sehingga saya akan mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi begitu Bu. Ih keren Ibu. Kira-kira ada permasalahan lain nggak Bu? Atau unek-unek yang disampaikan lagi nih sama saya mumpung masih ada waktu, Bu Rika? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih sudah mengamati kegiatan coaching saya Iya. bersama dengan Ibu Lita begitu Bu. Iya Ibu, sami-sami. Semoga Ibu sukses ya Bu ya. Sampai ketemu lagi dengan saya dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semangat ya Bu ya. Insya Allah tetap semangat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam.